Shalom Ibu Bapak sahabat Terang Hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Kita bersyukur karena hari ini lagi kita bisa belajar tema penting. Tema saya adalah kuasa perkataan dalam pengasuhan anak. Kuasa perkataan dalam pengasuhan anak. Saya baca satu ayat saja dari Kolose pasal 4 ayat 6 firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, ayat ini saya tarik untuk membahas tema saya, yaitu bagaimana kuasa perkataan itu dalam konteks pengasuhan anak. Ini orang tua kepada anak. Bagaimana komunikasi orang tua kepada anak secara verbal, ya, tapi kuasa yang baik yang mau disampaikan lewat komunikasi verbal. Nah, ada dua hal yang menarik di teks ini, yaitu pertama saya mulai dari hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Itu poin pertama. Nah, kata-kata penuh kasih itu seperti apa dari orang tua kepada anak? Ini dalam konteks pengasuhan anak. Maka yang pertama, kata-kata orang tua, ibu dan bapak, khususnya ayah, harus mengucapkan berkat. Jauh sebelum ada keimamatan dalam perjanjian lama, itu ayah yang memberkati anak-anaknya. Karena keimamatan itu baru muncul di zaman Musa, di mana itu diatur di sana. Tapi sebelum zaman Musa, itu ayah yang bertindak menjadi imam di rumah. Dialah yang meletakkan tangan di atas kepala anak-anaknya dan istrinya. Sehingga kata-kata yang pertama yang harus muncul sebagai deskripsi atau penjelasan dari kata-katamu penuh kasih adalah kata-kata yang memberkati. Jadi ucapkan kata yang berkat, kata-kata yang memberi berkat buat anak-anak kita. Kita ucapkan kata-kata yang baik buat dia. Ya, Papa berdoa kamu jadi anak yang pintar. Papa berdoa kamu jadi anak yang patuh. Papa berdoa supaya kamu anak yang dengar-dengar pada orang tua. Papa berdoa supaya kamu jadi anak yang pintar. Jadi kata yang keluar dari mulut kita kepada anak dalam konteks pengasuhan anak haruslah kata-kata yang berkuasa untuk memberkati dia. Nah, yang kedua adalah kata-kata yang menguatkan. Nah, kata-kata yang menguatkan sangat penting. Sama dengan kata-kata yang menghibur. Ketika anak dalam keadaan susah, mungkin ada banyak PR atau diganggu di sekolah, atau dia mengalami banyak tekanan, atau dia pergumulan yang dia tidak bisa ceritakan. Nah, ketika kita bisa mengucapkan kata-kata kepada dia, nah pakailah kata-kata yang memberi kekuatan. Jangan anak-anak yang sudah dalam keadaan yang sulit kita katakan, kenapa sih kamu? Oh, diganggu sama temannya, udah pukul lagi. Waduh, nggak boleh. Tapi kita meluk dia dan kita mulai memberi penghiburan. Udahlah, udah. Apa masalahnya? Oke, nanti papa juga bantu. Oke, kita sama-sama ya. Kamu tidak sendiri. Ada papa di sini. Udah, tenang ya, tenang. Kita akan atasi ini, udah tenang, kita akan bisa lalui semua. Jadi kata-kata yang kita ucapkan, yang terucap dalam mulut kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita lah kata-kata yang berkuasa untuk memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi kata-kata yang menguatkan dia atas situasi yang sedang dihadapi, sehingga dia tidak down dengan kata-kata kita atau kita jerumuskan melihat kata-kata kita, tapi kita merangkul, kita memberi supporting, kekuatan dan penghiburan dan membesarkan hatinya. Hal yang kedua adalah ketika kita berbicara kepada anak-anak, supaya kita bisa mengucapkan kata-kata yang penuh kasih, maka kasihlah kata-kata yang memberi motivasi. Motivasi mereka untuk mereka melakukan sesuatu yang baik. Misalnya, ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama mengerjakan ini. Kamu, Papa lihat sangat berbakat dalam hal musik. Papa lihat kamu kalau nyanyinya luar biasa bagus. Papa lihat kalau kamu menulis kata-kata itu rapi dan bagus sekali. Ya, Papa lihat kalau kamu mengerjakan sesuatu itu teliti sekali. Kelihatan kamu berbakat untuk menjadi pengacara karena kamu kalau berbicara itu argumentasinya bagus. Ya, kalau kamu berbicara itu bagus. Kamu bisa menjadi seorang pembicara atau seorang pengkhotbah yang bagus. Nah, kata-kata yang kita ucapkan kepada anak-anak kita harus bernuansa atau punya spirit untuk memberi motivasi kepada anak-anak kita supaya mereka maju. Ya. Yang berikut adalah kata-kata kita meneguhkan atau memberi konfirmasi. Ya, kadang-kadang anak itu kan bertanya. Nah, kata-kata kita pertimbangkan supaya jangan kata-kata itu hambar. Tapi kata-kata yang penuh kasih adalah memberi konfirmasi atau meneguhkan. Nah, kata-kata peneguhan ini penting bagi anak. Ketika dia bimbang, aduh saya gimana ya? Kenapa nak? Saya bingung mau masuk teknik atau bahasa ya. Apakah saya kos atau saya pulang pergi dari rumah? Ya, tapi jauh. Bagaimana caranya ya? Nah,
orang tua memberi solusi yang baik, tetapi juga meneguhkan kata-katanya. Jadi begini, apakah kamu yakin untuk pilih jurusan itu? Ya. Ya, apakah kamu yakin bahwa kamu sudah memilih yang betul? Kalau kita punya opsi yang lain, kita kasih opsi kepada dia. Memang tes bakat dan minat itu penting. Ya, kalau dia masih ragu, bagaimana kalau kita tes? Supaya kamu tahu inilah sebenarnya bakatmu dan inilah sebenarnya minatmu. Nah, kata-kata kita harus mengarahkan dia ke situ. Jangan bilang begini, udahlah papa nggak setuju kalau kamu ke jurusan teknik. Udahlah kalau kamu masuk jurusan teologi bapak nggak biayai. Kalau kamu masuk ekonomi mah, udahlah sudah banyak sarjana ekonomi. Jadi kata-kata kita justru melawan atau mengaburkan atau membuat anak itu berpikir, papa saya juga bilang saya nggak cocok. Ambil jurusan anu. Kalau begitu ambil jurusan apa pak? Ya nggak tahu. Waduh, ini kata-kata yang sangat tidak bertanggung jawab. Nah, kata-kata kita harus keluar mulut kita yang sifatnya meneguhkan dan menguatkan dia. Kata-kata yang memberi dia yakin, memberi dia percaya bahwa ya inilah pilihan saya karena papa saya juga bilang begitu, bahwa saya cocok ambil jurusan teknik, atau saya cocok ambil jurusan sastra, atau saya cocok ambil jurusan ekonomi, atau saya cocok ambil jurusan sebutlah teologi. Nah, kata-kata kita mengarahkan, kata-kata kita meneguhkan, kata-kata kita memberi konfirmasi sehingga ketika dia mengambil satu keputusan dia tidak galau dan dia tahu bahwa itu didukung oleh papanya. Hal yang berikut adalah biarlah kata-kata kita yang penuh kasih itu adalah kata-kata yang mengajar dan mendidik. Jadi pertama kata-kata yang memberkati, kedua kata-kata yang menguatkan dan menghibur, membesarkan hati, ketiga kata-kata yang memotivasi, ya meneguhkan, mengonfirmasi. Tapi yang berikut adalah kata-kata yang bersifat mengajar dan mendidik. Nah, biasanya anak-anak suka bertanya. Nah, kalau anak itu pintar biasanya bertanya. Memang ada anak-anak yang introvert biasanya diam, bukan berarti tidak pintar. Tapi anak-anak yang banyak bertanya, itu memberi gambaran bahwa dia ingin tahu. Dan kalau itu benar, nah orang tua harus belajar untuk memberi jawab. Nah, jawaban kita harus mengajar dia dan mendidik dia. Nah, ingat anak-anak itu waktu mereka bertumbuh, mereka belajar kosakata baru. Mereka belajar gramatika baru. Mereka belajar untuk sebuah komunikasi yang baru. Sehingga orang tua punya tanggung jawab. Setiap hari kita melihat perkembangan dia, dinamika dia, pertumbuhan dia. Iya, dan banyak kali orang tua melewatkan itu karena sibuk di luar. Tapi kalau kita bisa memperhatikan itu, maka setiap kali dia bertanya atau mempertanyakan sesuatu, nah itu ruang yang baik buat kita untuk mengajar dan mendidik dia. Jangan kita katakan, aduh pusing, pusing lihat kamu dari tadi tanya aja, papa udah pusing menghadapi kamu. Udahlah, jangan tanya-tanya, kamu bikin papa setengah mati aja. Nah, kalau begitu kita sedang mematikan kreativitas anak, kita sedang menghambat keinginan tahuan dia, dan lebih buruk lagi, anak itu tidak akan bertanya pada kita karena dia pikir papa saya hanya bisa marah. Ya udahlah kamu terlalu cerewet sekali ya, pusing. Udah kamu istirahat, tidur. Udah jam berapa ini? Padahal mungkin anaknya ingin tahu sesuatu. Nah, orang tua harus belajar. Mengapa? Karena dia akan mengajar dan mendidik anaknya. Orang tua juga harus belajar. Nah, cilakanya banyak orang tua pikir, ya nggak perlu lah. Yang penting sudah kasih dia uang sekolah, masukin dia ke sekolah yang bagus, beli dia laptop, siapkan dia sarana belajar, kamar yang bagus, buku pelajaran, dan transportasi, dan lain sebagainya. Sehingga hal yang seperti ini luput dari tanggung jawab orang tua. Padahal mengajar anak, mendidik anak lewat kata-kata itu sangat penting. Jadi anak ingin tahu banyak hal, dan betapa senang anak itu kalau bisa berdialog, bisa berdiskusi, bisa berbicara, dan papanya memberi nilai-nilai yang penting dalam hidupnya, sehingga orang tua ketika bicara kata-kata itu penuh kasih. Nah, kata-kata penuh kasih adalah kata-kata yang mengajar dan mendidik dia. Nah, ingat bahwa anak-anak itu belajar dari kehidupan kita. Entah dia copy paste dari keseharian kita, entah dari percakapan verbal dengan anak-anak kita. Dan ketika kita biasakan diri untuk seperti itu, maka ayat ini mengatakan bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Penuh kasih artinya memberkati, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, yang membesarkan hati, kata-kata yang memotivasi, memberi semangat, meneguhkan, mengkonfirmasi, mengajar dan mendidik. Dan itulah kata-kata yang penuh kasih. Dan ketika kita ingin melakukan pengasuhan pada anak-anak kita, biarlah kata-kata itu ada power yang positif buat anak-anak kita dalam perkembangan dan pendewasaan mereka. Hal yang keempat, Paulus katakan bahwa jangan hambar
Jangan hambar itu maksudnya kata-kata. Hendaklah kata-katamu jangan hambar. Nah, hambar itu adalah sama dengan negatif. Janganlah kata-katamu yang keluar dari mulutmu kepada anak-anakmu dalam pengasuhan mereka negatif. Nah, ini juga ada kuasa, tapi kuasanya merusak. Kata-kata seperti apa? Yang pertama, kata-kata yang mengutuk. Nah, kata-kata ini pernah dipakai oleh Nuh kepada anak bungsunya, Ham, dan ini tidak baik. Kata-kata yang tidak baik seperti ini jangan keluar dari mulut kita. Nah, Saul pernah ucapkan kata yang sama buruk dengan Nuh kepada Ham, kepada Yonatan. Dia begitu marah karena Yonatan itu membela Daud karena dia tahu bahwa Daud itu benar. Kata-kata Saul keluar dari mulutnya itu begitu buruk dan mengutuk Yonatan. Nah, kata-kata yang hambar itu adalah kata-kata yang negatif, yang sifatnya melecehkan. Jadi kata-kata yang melecehkan. Udahlah, percuma kamu. Papa lihat kamu nggak ada gunanya di sini. Atau udah percuma kamu lah. Bersolek. Jadi apa kamu? Nah, itu kata-kata yang merusak jiwa mereka. Kata-kata yang merendahkan mereka. Kata-kata yang menghina mereka. Dan kalau kata-kata kita sebagai ayah seperti itu, waduh, itu merusak anak-anak kita. Nah, kata-kata yang hambar adalah kata-kata yang tadi mengutuk, melecehkan, merendahkan, menghina, dan membuat anak-anak kita jadi malu. Udahlah, kamu jangan bermimpi mau kuliah. Udah tahu bapak sopir begini. Udahlah, cukuplah kamu kerja. Udahlah, jangan berpikir melamar. Dari mana? Dari mana uangnya? Padahal kalau anak-anak pintar mereka bisa dapat beasiswa. Tapi kalau orang tua kata-kata tidak baik, dalam pengasuhan kepada anak tidak baik, maka mereka bisa keluarkan kata-kata yang hambar, yaitu membuat anaknya menjadi malu, menjadi minder. Kamu ngaca dong. Mau kemana? Saya mau tanya-tanya informasi tentang masuk ke ITB. Kamu ngaca. Siapa bapamu? Kamu ngaca dong, jangan sok-sok begitu. Ini kebanyakan dengar khotbah. Jadi begini coba. Dari kata-kata ayahnya itu mengutuk. Kata-katanya melecehkan. Kata-kata merendahkan, menghina, membuat orang menjadi malu. Kata-kata yang pedas, yang menyakitkan. Kata-kata yang menghakimi. Ini gara-gara kamu nih, papa jadi bangkrut. Dasar. Ini gara-gara kamu, mama jadi pergi meninggalkan papa. Padahal mama pergi meninggalkan papa karena papanya bermasalah, bukan karena anak-anaknya. Tapi dia menghakimi anak-anak seolah-olah mereka penyebabnya. Dan kata-kata seperti ini, Paulus katakan, janganlah menggunakan kata-kata yang hambar dalam pengasuhan anak. Kata-kata kita yang positif, kata-kata kita yang baik, yang memberkati, yang meneguhkan, yang memotivasi, menghibur mereka, mendidik, mengajar mereka, membesarkan hati mereka. Itulah yang kemudian membentuk karakter dan kehidupan anak-anak kita kelak. Saya menutup dengan mengatakan begini, dalam setiap kata atau kalimat itu ada roh. Ada roh. Nah, kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik, itu ada roh dari kata-kata itu. Mungkin itu harapan yang kita pikirkan, yang kita renungkan. Itu mungkin doa kita yang begitu lama. Ketika kita ucapkan kerinduan dalam jiwa kita, maka ketika kita ucapkan kata-kata yang memberkati, kita selalu perlu mengatakan, anakku, kau akan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Nah, itu kata-kata yang memberkati. Anakku, Tuhan akan memberkati hidupnya. Anakku, Tuhan akan menjaga keluar masukku. Anakku, Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kita punya kemarahan, kebencian, kejengkelan, begitu kita ucapkan itu, kata-kata itu jahat. Kata-kata itu najis. Kata-kata itu melecehkan, merendahkan, mengutuk, menghina, dan membuat dia terluka. Dan apa yang ada dalam jiwa kita, ketika kita ucapkan, itu keluar lewat kata. Jadi gunakanlah kata-kata yang baik. Kata-kata yang dikatakan oleh Paulus, kata-kata yang penuh kasih. Karena dengan begitu, kita bisa memberi pengasuhan anak dengan kata-kata yang baik, dengan ungkapan-ungkapan yang baik, dengan bahasa-bahasa yang baik. Dan itu akan menjadi berkat yang memberkati anak-anak kita. Gunakanlah kata-kata yang baik. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita dalam pengasuhan anak-anak kita. Terus memberkati dan shalom. Amin.